Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, akhirnya sukses menciptakan sebuah kondisi yang tidak nyaman antara pemerintah Provinsi Aceh dan masyarakat Aceh secara umum terhadap pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh tidak merasa sedang dizolimi, tidak merasa sedang diganggu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun oleh masyarakat Sumatera Utara. Tetapi pemerintah Aceh dan masyarakat Sumatera Utara merasa sedang diperlakukan tidak adil dan tidak baik oleh pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah ulah Tito Karnavian, sang Menteri Dalam Negeri, yang memasukkan 4 pulau kecil tak berpenghuni yang selama ini diklaim masyarakat Aceh masuk dalam wilayah teritori Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dan berdasarkan keputusan Mendagri pada bulan April 2025, 4 pulau tersebut dimasukkan ke wilayah teritorial Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau tersebut, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Kete, dan Pulau Panjang dimasukkan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau ini memang diklaim memiliki cadangan migas yang cukup lumayan besar, namun belum dikelola dan belum terkelola. Nah, ini sekarang menurut saya Aceh sedang merasa dijolimi dan diambil tanahnya, diambil buminya oleh pemerintah pusat dan dipindahkan ke pihak lain. Akhirnya apa? Terjadilah di tengah masyarakat kita banyak pendapat, banyak pernyataan, dan banyak analisis serta banyak kecaman-kecaman. Ada yang menghubungkan bahwa ini adalah sebuah bakti Tito Karnavian terhadap Jokowi yang berjasa pada karirnya dan memasukkan pulau tersebut ke Provinsi Sumatera Utara, karena saat ini Gubernur Sumatera Utara adalah menantu Jokowi, yaitu Bobi Nasution. Memang kalau daerah ini dikelola, ya akan menghasilkan devisa atau tambahan pemasukan baru bagi daerah kalau ternyata mampu dikelola. Sampai sekarang meskipun disebut daerah ini memiliki cadangan migas, tapi belum ada yang mengelola sampai hari ini. Bahkan orang sudah mendengar daerah tersebut, kawasan tersebut memiliki cadangan migas, tetapi mengapa tidak ada yang mengelola sampai sekarang? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga bagi kita. Nah, pemasukan pemindahan wilayah ini ke wilayah Sumatera Utara, saya menggunakan kata pemindahan karena ternyata Aceh Singkil pada tahun-tahun lalu, tahun 2007 yang saya baca sudah membuat tugu selamat datang di sana, bahwa mereka itu berada di sana membangun musola, membangun segala macam lain-lain di daerah itu, meskipun pulau tersebut tidak berpenghuni, tetapi mereka meninggalkan jejak di situ bahwa pulau tersebut adalah berada di wilayah Aceh Singkil. Dan saya juga membaca dari informasi yang ada bahwa pada Menteri Agraria zaman Orde Baru memasukkan wilayah tersebut di wilayah Provinsi Aceh. Nah, mengapa sekarang Tito akhirnya memindahkan pulau tersebut ke kawasan teritorial Sumatera Utara? Meskipun Tito telah menjelaskan bahwa itu sudah melibatkan banyak pihak pada rapat-rapat jauh sebelum ini, pada pemerintahan sebelumnya sudah dilakukan rapat-rapat yang membahas ini dan melibatkan banyak pihak. Tapi mengapa Aceh juga tidak menerima? Artinya rapat-rapat yang dilakukan itu tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan semakin menguatkan dugaan orang bahwa rapat itu di bawah tekanan Jokowi yang pada saat itu presiden, agar pulau itu masuk ke Sumatera Utara. Karena rancangannya sudah jelas. Waktu itu ketika Bobi menjadi wali kota di Medan, rancangan politiknya Bobi harus menjadi gubernur Sumatera Utara. Kan terbukti sekarang. Inilah orang yang akhirnya menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan benang merahnya. Tapi apakah benar demikian kita tidak tahu. Tetapi satu yang pasti, keputusan ini sangat mungkin akan memicu konflik kembali antara pemerintah Aceh, masyarakat Aceh dengan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus bijak dalam hal ini, meskipun Mendagri baru saja menyatakan terbuka agar Pemprov Aceh menggugat keputusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Persoalannya bukan soal gugat-menggugat, tetapi ini adalah soal kebijakan yang seharusnya sebelum dikeluarkan harus dikaji secara komprehensif, secara matang, supaya tidak menimbulkan gejolak. Terlebih Aceh adalah sebuah provinsi yang pernah melakukan gerakan kita sebut waktu itu gerakan Aceh Merdeka, karena memang Aceh ingin lepas dari Indonesia pada tahun-tahun yang lalu, dan akhirnya bisa didamaikan pada pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi saya pikir bahwa
Pak Tito harus lebih bijak, dan mungkin persoalan ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh Pak Tito, tetapi harus pada kebijakan di tangan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari gejolak timbulnya kembali pergolakan di Aceh terhadap pemerintah negara Republik Indonesia. Terlebih mereka mampu memberikan bukti-bukti bahwa memang pulau tersebut telah mereka kuasai selama ini dan masuk teritorial Aceh Singkil. Apa yang dilakukan Tito ini? Apakah ini adalah sebuah cipta kondisi untuk mengakibatkan sebuah keriuhan, kegaduhan, dan ancaman terhadap Prabowo Subianto, ancaman terhadap pemerintahan Pak Prabowo? Kita tidak tahu. Kita akan tunggu ke depan seperti apa.